Pagi Pak, Kita lagi ngelewatin apa nih, Pak? Bundaran HI Pak. Ini ada patung selamat datang, ikonnya Jakarta, selain Monas. Kira-kira Bapak masih ingat nggak, Pak, yang membangun Monas, patung selamat datang itu pada zamannya siapa, Pak? Zamannya Bung Karno Pak. Itu dulu Jakarta belum ada apa-apa, jadi Bung Karno menginginkan ibu kota Indonesia itu punya landmark. Jadi yang pertama kali dia bangun itu Monas Pak. Untuk tujuan wisata juga, jadi warga DKI bisa lihat Jakarta dari ketinggian 100 meter lebih itu kalau nggak salah. Terus di bawah itu di basementnya itu ada Pak, ada seperti diorama tentang pembentukan republik ini gitu, sejarah Indonesia. Kemarin kan ada rame-rame soal Formula E, Pak. Sempat wacananya itu dibikin balapannya dengan lintasan di Monas gitu. Tanggapan Bapak gimana nih, Pak? Ya itu aneh, luar biasa. Jadi sebenarnya kan kita harus memperlakukan Monas, kawasan Monas itu seperti cagar budaya ya, yang tidak boleh diubah gitu. Jadi karena itu berkaitan erat dengan pembangunan DKI Jakarta sebenarnya gitu. Jadi sayang kalau hanya untuk perhelatan yang sifatnya sementara dan sekali-sekali terus akhirnya semua dibongkar gitu. Jadi kalau saya sih nggak setuju. Formula E nanti tidak di Monas lagi, tapi di tempat lain gitu. Gimana, Pak? Masih harus dilanjut atau gimana nih Formula E? Kalau menurut pendapat saya tetap harus dilanjutkan Pak, karena kan sudah keburu Pemda DKI kan sudah keburu membayar fee ke penyelenggaranya toh. Jadi supaya tidak dua kali rugi ya harus dilaksanakan sekaligus itu untuk tantangan untuk Anies Baswedan gitu ya, untuk membuktikan proyeknya dia, itu program dia gitu harus bisa berjalan, karena yang dia pakai itu kan uang masyarakat Pak, harus ada bertanggung jawabannya gitu. Karena kita kan tahu sejak dia jadi gubernur kan banyak proyek-proyek dia yang nggak penting sebenarnya itu ya, akhirnya dibongkar kayak waktu Asian Games ada kali hitam dikasih jaring, terus ada patung bambu yang di Sudirman itu dibongkar kemudian diganti yang batu-batu, dibongkar lagi. Jadi saya heran juga sama Anies Baswedan ini. Dia gubernur itu kan sebenarnya pelayannya masyarakat gitu ya. Dia harusnya malu sama warga yang bayar pajak. Harusnya malu dia. Katanya Anies akan ikut Pilpres nih, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan hak demokrasi setiap warga negara gitu. Cuma kan kita sebagai orang Indonesia itu harus, yang berbudaya tinggi itu kan harus tahu caranya mengukur baju di badan Pak gitu. Jadi kalau dari satu provinsi saja dia tidak bisa merawat dengan baik, gimana dia harus merawat 34 provinsi? Secara logika kan nggak masuk akal gitu. Tapi soal dia mau mencalonkan ya silahkan saja, itu hak politik orang. Ada peluang nggak dia untuk jadi capres gitu? Ada partai yang mencalonkan dia gitu, Pak? Kalau peluang dia menjadi capres ada Pak, mungkin dia juga salah satu harapan dari kelompok masyarakat tertentu untuk menjadi pimpinan mereka gitu. Jadi kemungkinan dia maju di Pilpres 2024 tuh ada, kemungkinannya besar. Tapi soal dia akan terpilih atau tidak, ya itu kembali ke masyarakat Indonesia gitu. Terutama ya belajarlah dari rekam jejak seseorang gitu Pak ya. Jadi untuk orang-orang yang di luar DKI Jakarta itu bertanya dulu gitu, bagaimana sih waktu dia mimpin Jakarta, bagus apa enggak? Nah, kalau enggak ya jangan dipilih gitu. Karena ngurusin satu provinsi seperti saya bilang tadi, satu provinsi aja gagal, gimana mau ngurus 34 provinsi gitu.